Oke, halo, selamat sore sobat-sobat Insight. Ketemu lagi dengan saya Rifa Kusumurito, investment specialist dari PT Insight Investment Management ya. Kita ini. Dan obrolannya tuh seperti biasa kita akan diskusi berbagai hal ya. Dan sambil menunggu nih teman-teman sobat Insight mulai banyak yang join, saya akan mulai langsung nih invite ke narasumber ini, yaitu Olivia Louis. Halo, Mbak Oli. Halo, Baik, mantap sehat Mas. semua hari ini. Oke. Nah, Sehat. ya, Suaraku kedengeran nggak kedengeran ya, by sekali the Mbak way? Oli. Dan seperti biasa nih, teman-teman Sobat Insight, sebelum saya perkenalkan Mbak Oli, kita akan diskusi mengenai topik obrolan yang mungkin teman-teman Sobat Insight ini akan atau memang sudah mengalami fase kehidupan ini, yaitu kehidupan pernikahan tentunya. Dan judulnya kan kita mungkin teman-teman udah aware, yaitu siap secara keuangan jalani kehidupan pernikahan. Dan untuk bisa kita menggali topik ini, tentunya saya mengundang Mbak Olive ini, karena tentunya Mbak Olive ini adalah seseorang figur yang menarik. Dia itu merupakan seorang ibu milenial dan dia merupakan investor financial expert dan memiliki acara sendiri yang membahas berbagai topik-topik finansial. Dan selamat datang Mbak Olive di sini. Thank you banget nih pertama sudah mau hadir Selamat. di acara kita di live kami hari ini. Mhm. Nah, mungkin sebelum kita mulai lebih dalam ya, mungkin saya tadi udah tanyakan kabar ya, syukur hari ini kabarnya baik-baik aja semua di hari Rabu ini. Dan kira-kira lagi sibuk apa Mbak Olive sekarang ini? Kalau sekarang sibuknya masih ngurus anak-anak, terus juga ngurus konten, terus juga ngurus Oh, materi-materi untuk mantap. CNBC gitu ya. Banyak, ada 3 hal berarti ya, ngurus anak, konten, CNBC, acara Mm-mm. finansialnya ini ya. Ya. Dan tentunya ini pasti keluarga dan karir ini terus masih jalan ya setelah menjalani kehidupan Mm-mm. pernikahan ya. Kalau Ya. boleh sharing-sharing dikit nih buat teman-teman kita Sobat Insight, kira-kira emang dari fase sebelum ya, dari masa lajang sudah mungkin sudah sibuk kerja juga ya, dan akhirnya berkeluarga, itu kira-kira startnya gimana, kapan sudah mulai memutuskan oh saya udah siap nikah, dan apa sih mungkin secara general dulu sebelum kita akan bahas lebih detail lagi tuh, gimana sih perbedaannya dari sebelum menikah dan kesehariannya dari pengaturan kondisi finansial Mbak Oli sendiri. Oke, ya mungkin cerita sedikit dulu. Aku tuh nikah 2015 ya, dengan kondisi dulu suami tentunya juga sudah punya pekerjaan, aku juga sempat kerja tapi berhenti gitu ya. Cuma meski kami berdua dulu punya kerjaan, kami tuh nggak kenal sama pengaturan Oh, keuangan sama investasi. Suamiku tipikal yang bisanya nabung doang. Aku tipikal yang boros banget, belum kenal personal finance gitu ya. Pas kita mau nikah, itu dananya tuh kurang setengah. Jadi oh, kita sempat ambil pinjaman tuh. Jadi kita gadein BPKB mobil, suami sih lebih tepatnya ya. Dia sempat gadein BPKB mobil dan untungnya terbayar sih dari uang amplop gitu ya, semuanya uang amplop tamu. Tapi nggak sampai di situ, awal-awal pernikahan ya ini kayaknya banyak juga ya dihadapin sama para apa namanya pasangan muda gitu ya. Aku ambil KPR 2017, means 2 tahun menikah, ambil KPR, harga rumahnya sih oke, tapi buat renovasinya nggak ada nih. Jadi harus minjem uang ke tante waktu itu oh, 200 juta, aku ingat banget ya, harus minjem ke tante. Dan ketika aku menikah itu cuma suami. 5 tahun pertama aku menikah cuma suami ya yang punya income. Jadi ya kita harus nyicil bayar dari pendapatan suami itu, belum lagi harus bayar KPR dan lain-lain. Tapi at the end ketika 2018 aku belajar personal finance, akhirnya kita bisa berhasil keluar dari jeratan hutang dan memperbaiki manajemen cash flow kita. berarti emang Ya. secara gambaran besarnya tentunya ada yang di-adjust ya dari setiap apa namanya perencanaan keuangan, bahkan Ya. ambil keputusan keuangan untuk bisa preparing, oh iya saya pengen menikah nih, bikin acara, oh saya pengen beli rumah, perlu ada financing, oh saya perlu ada buat apalagi kita perencanaan suatu keluarga, itu tentunya itu harus ada actionnya ya, dan itu penyesuaiannya. Nah, kalau dari apa Ya. ya namanya, porsi perencanaan keuangan secara pribadinya Baulis dan kalau udah keluarga nih, tentunya berarti beda ya. Kira-kira apa sih yang paling berasa tuh pas saya lagi masih single Pasti. sama pas udah married? Kira-kira boleh sharing dikit gak? Adakah yang harus dibuka gitu atau Oke. gimana? Okay.
Udah pasti ya ada perbedaannya. Ibarat kalau waktu kita pacaran kan nggak ada terbuka-terbukanya tuh terkait pendapatan ya kan sama pengeluaran. Tapi menjelang pernikahan tentunya udah mulai terbuka gitu. Apalagi ketika mau menikah ada keputusan bahwa aku menjadi ibu rumah tangga. Udah pasti kan kita harus declare dong apa saja nih kebutuhannya. Nah kebetulan aku dulu kan sama mamaku berdua. Jadi mamaku tanggungan aku. Jadi aku ngobrol juga sama suami. Gimana nih ada tanggungan ini? Kamu terima atau enggak gitu kan? Itu satu. Jadi kalau sebelum menikah udah pasti semua itu pengeluarannya pengeluaran pribadi dan juga mama. Tapi ketika sudah menikah dan suami juga declare, kita jadi pengeluaran bersama. Walaupun suami yang cari nafkah, tetap kita harus ngobrolin berdua kira-kira apa aja sih pengeluaran kita ketika sudah berkeluarga. Karena Iya. udah pasti berbeda nih, tanggungannya juga berbeda kan, pengeluarannya akan tambah besar. Karena ketika sudah menikah, biasanya nanti kita punya goals-goals bersama nih, misalnya mau punya anak berapa, mau beli rumah kapan, atau siapin dana pendidikan Oke, anak. berarti kuncinya itu sudah ada diskusi ya dari sebelum merencanakan Ya, tahap ya, untuk lebih serius berumah tangga, settle. Oh, betul, saya selama ini memang ada betul. tanggungan, Ya, ada keluarga yang saya harus tanggung, terus itu dibuka, didiskusikan. ya. Lalu ketika sudah mulai akhirnya settle nih, mulai bangun rumah tangga, itu kira-kira dari sisi, mungkin boleh sharing sedikit aja kalau nggak keberatan, itu apakah dari pemasukannya semua Iya. digabungkan kah, atau dari sisi pengeluarannya ada Hmm. bagi-bagi porsinya nih, kamu yang bagian ini, aku yang bagian ini ya, gitu-gitu. Dan tentunya pasti ada Oke. diskusinya ya, itu kira-kira apakah ada tahap yang Ya. perlu dilalui, Nah, prosesnya panjang atau gimana? ya. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, karena memutuskan ketika menikah jadi ibu rumah tangga, jadi kan kita satu sumber income aja nih, datangnya dari suami. Jadi semua pengeluaran itu jadi tanggung jawabnya suami. Semuanya jadi tanggung jawab suami. Baik, berarti ini Ya, dan selalu dipantau bersama jadi supaya semuanya berjalan dengan lancar dan stabil ya. Oke, betul. kalau dari mungkin Mbak Olive boleh sharing Ya. sedikit nih, mungkin nggak banyak lagi, saya akan Hmm. ulik nih. Kalau dari sisi tips and tricks supaya mungkin Hmm. teman-teman Sobat Insight kebetulan juga sama nih, saya juga baru sebelum ngobrol dengan Mbak Olive, banyak Hmm. teman-teman yang juga punya kondisi yang serupa. Kira-kira gimana supaya Hmm. konsisten dengan perencanaan keuangan untuk kehidupan pernikahannya yang udah dibuat, itu kira-kira tips dan triknya dari Mbak Olive sendiri apa sih? Ada apa, kalaupun ada, kalau mungkin gambaran umum nggak apa-apa juga, kira-kira seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau kita biasanya calon pasangan muda yang dipikirin kan cuma pesta Iya, pernikahannya aja ya. Jadi yang dikumpulin duit pesta pernikahannya aja. Abis itunya ya itu urusan nanti lah mau tinggal di mana, apakah di pondok mertua indah ataukah kontrak atau lain-lain. Sebenarnya dari sebelum kita bikin pesta kita tuh harus pikirin gitu supaya kita ketika sudah berkeluarga nggak kehilangan arah. Tapi kalau udah terlanjur berkeluarga gimana nih? Apakah terlambat? Menurutku sih enggak. Jadi ini ada tips yang bisa aku bagiin untuk teman-teman yang sudah berkeluarga. Yang pertama, udah pasti buat rencana keuangan bersama. Balik lagi, karena ini udah nikah, jadi ini udah bukan iya, tentang aku, tapi aku dan suami. Kalau teman-teman ada yang nonton How to Get Rich-nya Netflix, itu kan Seti bilang kayak kita nih kalau berkeluarga harus punya tujuan kayaknya kita tuh seperti apa sih? Kayak versi kita berdua tuh seperti apa sih? Nah, itu harus dibicarain tujuan keuangannya ini di dalam perencanaan keuangan baik jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya kita mau mencapai apa? Apakah kita mau ngumpulin uang untuk DP rumah? Jangka panjangnya apakah kita mau menyiapkan dana pensiun? Seperti itu. Yang kedua udah pasti komunikasi secara terbuka ya. Jadi jadwalin aja kira-kira sebulan kita berapa kali untuk ngobrolin keuangan dan harus terbuka iya, dan jujur ya, mau itu ada hutang, mau itu ada tanggungan, harus jujur, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Karena aku perhatiin ya, konflik di dalam rumah tangga itu seringnya ketika salah satu ada yang iya, merasa aku nggak enak nih untuk ngedeklar, misalnya habis ngasih uang ke orang tuanya, ya kan? iya, Tahunya dari orang lain pasangannya, biasanya kayak gini nih, yang bikin ribut. Tadinya diem-diem supaya pasangan gak marah, akhirnya pasangannya malah beneran jadi marah, gitu kan? Nah, yang ketiga jangan lupa ya untuk pasangan yang udah menikah berkeluarga siapin dana darurat. Tentunya dana daruratnya berbeda ketika kita masih sendiri karena sekarang kebutuhannya tambah besar ya udah pasti dana daruratnya juga meningkat.
Lalu yang kelima, evaluasi. Jadi evaluasi Iya. terus keuangan kita ya, secara berkala. Misalnya 6 bulan sekali atau setiap akhir tahun. Kira-kira ada nggak sih kebocoran-kebocoran di dalam keuangan kita? Dan yang terakhir, investasi. Jadi kalau kita udah punya tujuan, tujuannya apa? Nggak mungkin tujuannya kita cuma berdoa sama Tuhan biar Tuhan ngasih. Pasti kan ada actionnya. Actionnya apa? Ya kita cari income, dari cari income kita investasi. Cakep banget ya, berarti kuncinya buat teman-teman Sobat Insight, kita harus terus konsisten ya, adalah kunci dalam perencanaan keuangan pernikahan ya. Dan dengan komunikasi terbuka, ada kesadaran terhadap pengeluaran, dan disiplin itu, niscaya semua akan dari perencanaan keuangan bisa berjalan dengan baik ya. Oh, makasih banyaknya Bu Olive. Jadi kalau misalkan ya, apa namanya, mungkin apakah ada kira-kira di Mbak Olive selama ini menjalani kehidupan pernikahan, udah punya anak, mengurus keluarga, kira-kira apakah adanya dibuat porsinya kah untuk setiap pos-pos pendanaan tersebut in general, atau memang ada rule of thumb-nya gitu kalau buat teman-teman yang mungkin dalam merencanakan atau yang selama ini sekarang lagi emang punya kebetulan PR yang paling besar ya seperti Mbak Olive dulu lah, ada banyak kewajiban dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, kalau aku gini, sebenarnya kalau kita pakai katakanlah metode alokasi keuangan 50-30-20%, itu kan nggak relevan ya untuk semua orang. Karena orang belum tentu semua gajinya sama, kebutuhannya sama. Orang yang gajinya 10 juta, katakan ada 3 orang, belum tentu pengeluarannya sama. Yang satu ada semi generation, yang satu dia masih single, yang satu nyekolahin adiknya gitu ya. Jadi biasanya aku juga nggak menyarankan untuk persentase, pakai persentase. Cuma kalau aku benchmarknya selalu piramida keuangan. Jadi teman-teman tahu kayak ibarat kita bangun rumah, yang pasti fondasinya dulu yang dikuatin. Nah, di dalam piramida keuangan, fondasinya itu adalah manajemen cash flow. Jadi, cash flow-nya dulu harus positif. Supaya cash flow-nya bisa positif setiap bulannya, tentunya pengeluarannya nggak boleh lebih besar daripada pendapatan. Nah, menurutku pribadi, memang pengeluaran itu jangan sampai lebih dari 50% pendapatan kita. Tapi balik lagi ya, ini tergantung kebutuhannya. Jadi, better kalian list dulu benar-benar pengeluaran kalian apa. Oke? Setelah itu kalau misalnya banyak hutang gimana, kayak aku dulu, maka kita obrolin nih sama pasangan, kira-kira apa sih tujuan keuangan kita. Kalau tujuan keuangan kita dana pendidikan anak dulu ya, dulu dana pendidikan anak, tapi kita punya utang. Kalau dulu kita investasi cuma bisa sedikit gara-gara kita punya cicilan hutang, better kita selesai dulu atau lunasin dulu hutangnya lebih cepat. Jadi kalau bisa alokasiin minimal 10% sampai 15% dari pendapatan kita untuk bayar hutang. Makin gede makin bagus, ya kan? Kalau bisa misalnya sampai 30% dari pendapatan kita sisihin buat cepat melunasi hutang, itu lebih bagus lagi, apalagi hutang-hutang berbunga ya. Benar, biar cepat beres, hatinya lebih tenang, nanti kita alokasi investasinya juga lebih banyak. Nah, kalau manajemen cash flow-nya udah beres, udah sehat, kita masuk nih ke fondasi yang berikutnya, yaitu manajemen resiko. Manajemen resiko udah pasti dana darurat ya, yang paling pertama. Dana darurat keluarga bisa 3-6 kali. Cuma biasanya orang kan gini, aduh kalau nungguin dana daruratnya terpenuhi, kapan investasinya gitu kan. Lama banget tuh, 6 bulan ngumpulin. Ya, maka bisa sisihin aja dulu pelan-pelan 10-15% dari pendapatan untuk dana darurat. Jadi, masih ada spare untuk nanti kita investasi sedikit demi sedikit. Nah, selain dana darurat, kalau udah terpenuhi, jangan lupa proteksi. Kita punya tujuan keuangan nih, teman-teman. Mau punya tujuan keuangannya sebagus apapun dan rencanain sebagus apapun, kalau tiba-tiba ada resiko kehidupan di tengah jalan, mau ngomong apa? Kalau keran income-nya ini mati, percuma kan? Nggak bisa investasi juga. Jadi proteksi itu penting. Kalau aku pribadi, ya yang paling kita butuhin lah, kayak asuransi kesehatan dan juga jiwa. Kalau misalnya nggak ada uang, alokasinya BPJS aja cukup kok. Gitu. Baru next ke level berikutnya adalah investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, ini kalau udah nggak ada hutang, dana daruratnya udah terpenuhi, maka alokasi untuk investasinya bisa gede kan, bisa sampai 20%. Mantep banget nih Mbak Olive nih, ilmunya nih udah dari pengalamannya nih, bisa menjadi tips yang relevan nih buat teman-teman Sobat Insight nih. Karena sebenarnya gue setuju banget tuh, apalagi kalau yang namanya sebelum berinvestasi, kita pun saya kebetulan belum berkeluarga ya, tapi memang paling mengutamakan dulu ya kewajiban-kewajiban dulu yang sudah diminimalisir, jangan sampai bikin kepala pusing itu, apalagi kalau udah berkeluarga kayaknya udah nggak happy juga ya kalau tiap hari masih mikirin cicilan. Jadi mungkin kalau memang kebetulan ada tanggungan kewajiban tersebut, fokus dulu prioritas
prioritaskan itu semua bisa lekas kelar beres ya. Lalu kemudian bisa lanjut nih ke fondasi berikutnya, yaitu memitigasi risiko, yaitu dana darurat. Itu kenapa dana darurat itu sebagai supporting dari cash flow yang tadi Mbak Oli share di awal ya. Andai kata kita kan nggak ngerti ya, kadang-kadang di bulan mana, oh iya harus ada dana duit dan ada cash dadakan, kita perlu modal lagi buat misalkan bayar apa yang kita nggak duga, bantu saudara kayak atau apa segala macam. Itu sebelum bicara ke investasi, gue setuju banget tuh. Baru setelahnya buat kita sendiri menjaga masa depan kita, risikonya sebagai bisa terproteksi, yaitu bisa lewat asuransi. Dan yang paling terakhir ya, ini bisa buat kita sendiri enjoy di hari-hari pernikahan kita, atau mungkin buat anak kita di masa depan ya. Ya investasi itu bisa menjadi kunci ya untuk kedepannya. Ini tips yang paling gue suka nih, penjelasannya dari bawah enak banget dan sangat komprehensif nih. Nah, mungkin kalau ini mulai kita bahas nih ke bagian yang ketiga nih. Kalau misalkan gimana sih kalau misalkan dari Mbak Oli sendiri ini setelah memasuki fase ya fokus bisa melewati tingkat stabilnya itu dari sisi finansialnya, kira-kira apakah ada tips dan saran dalam mungkin dalam menabung dan berinvestasi untuk kumpulin dana darurat, dana kehidupan sehari-hari setelah berkeluarga gitu. Ya biasanya itu mungkin in general, mungkin dari pertama kita mulai kira-kira selama ini disimpan di mana sih dananya gitu atau di mana? Oke, kalau aku selama ini disimpannya macam-macam, tergantung tujuannya. Jadi kalau misalkan kayak dana darurat, karena kita udah berkeluarga, pasti kan siapinnya minimum 3 bulan pengeluaran ya. Nah 3 bulan pengeluaran ini kan untuk aku pribadi gitu ya, untuk keluarga sih, cukup besar nih dananya. Jadi kalau misalnya didiemin aja di rekening biasa, itu menurutku terlalu sayang gitu. Jadi biasanya aku pecah dua, jadi setengahnya ditaruh di rekening biasa, di rekening terpisah dari rekening kebutuhan pokok. Tapi sekarang itu zaman udah canggih banget ya, nggak perlu buka rekening lain-lain lagi, dalam satu aplikasi bisa beberapa rekening gitu. Nah setengahnya baru masukin ke reksadana pasar uang supaya tetap berkembang. Oh gitu. Jadi udah paham ya berarti udah paham ya kalau untuk yang jangka pendek itu pasar uang, menengah dan yang menengah panjang ke pendapatan tetap. Dan kalau mungkin yang jangka panjang bisa ada sebagian saham ya. Mantap. Betul, termasuk juga kayak thinking planning. Kan soalnya kalau kita namanya kita hidup, nggak mungkin dong kita cuma mikirin kebutuhan pokok doang. Pasti kan kita kadang ada self reward, mau pergi liburan atau mau beli tas baru. Biasanya juga udah aku pisahin, jadi aku cicil tiap bulan. Taruh aja di reksadana pasar uang gitu kan. Cocok kan untuk 1 tahun ke depan. Misalnya liburannya mau tahun depan nih, katakanlah dana liburannya karena satu keluarga cukup besar ya. Udah mulai cicil dari sekarang di reksadana pasar uang. Kalau jangka panjang kayak tadi yang Riva bilang, taruhnya di instrumen investasi. Jadi emang udah ada planningnya dan mana yang untuk target untuk beberapa waktu ke depan, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu berarti sudah ada praktik melakukan diversifikasi ya dari produk investasinya dari Mbak Olive sendiri ya. Kira-kira apa aja sih mungkin dari selama ini mungkin Mbak Olive selain mengenal investasi yang dijalani selama ini, apakah saya selama ini sebanyak sih memang di saham atau mungkin di properti atau mungkin di reksadana. Kira-kira itu semua itu apakah ada preferensi tertentu nih dari Mbak Oli sendiri lebih suka yang mana, dan kira-kira apa sih jadinya pembedanya mungkin bisa buat sharing kali kalau buat teman-teman Sobat Insight yang kira-kira mungkin masih belum familiar nih dengan instrumen-instrumen investasi, dan mungkin supaya bisa sekalian menjawab ya kira-kira ini mengenal profil risikonya mereka gitu. Silakan. Oke. Jadi kalau aku tuh tipikal investor yang percaya diversifikasi itu penting. Jangan taruh semua uang kita di satu produk gitu ya. Apalagi tujuannya juga bermacam-macam. Jadi biasanya aku kalau pilih instrumen investasi, pertama aku pasti tentuin dulu, aku mau pilihnya untuk tujuan keuangan apa. Ini contoh paling gampangnya ya. 4 bulan belakangan ini, aku itu lagi taruh uang aku, ya, atau lagi investasi di reksadana pendapatan tetap. Ya, untuk apa? Fungsinya untuk bayar sekolah anakku yang nomor 2, masuk SD nanti 2 tahun lagi. Kenapa reksadana pendapatan tetap? Karena ini yang paling cocok untuk investasi jangka menengah gitu. Jadi aku lihat nih tujuan keuangannya apa, baru aku pilih instrumennya apa. Walaupun aku tipikal profil resikonya adalah risk taker atau agresif, tetap aku nggak akan taruh uang yang tujuan jangka panjangnya 1-2 tahun itu di instrumen yang agresif. Karena takutnya pas anakku mau masuk sekolah,
kita nggak tahu ya makroekonomi lagi seperti apa, malah harganya turun. Jadi pasti aku akan pilih instrumen memang yang sesuai sama kebutuhannya dan juga jangka waktunya. Jadi setelah yang nomor 1 tadi tujuannya apa, yang nomor 2 kita harus tahu jangka waktunya kita mau pakai uangnya kapan dan berapa yang harus kita sisihin setiap bulannya. Yang ketiga, sebelum berinvestasi, ini aku selalu pesenin sama teman-teman semua dimanapun aku berada, jangan lupa investasi itu harus tahu yang namanya profil resiko. Jadi nggak serta-merta ketika kamu siapin dana pensiun, kamu pilih instrumen investasi yang agresif. Karena nggak semua orang punya profil resiko bisa ngelihat misalnya harga saham atau reksadana saham turun 10% dalam jangka pendek. Jadi kalau kamu bukan tipikal investor yang agresif, yang apa juga kalau nggak berinvestasi di reksadana saham atau saham gitu, pilihlah yang buat kamu nyaman. Buat aku investasi itu harus fun dan harus bisa bikin tidur nyenyak gitu. That's why kalau investasi pilihlah yang sesuai sama profil resiko. Apakah kamu tipikal yang konservatif, moderat, atau agresif? Cakep banget nih Mbak Olit nih menjelaskan mengenai apa aja sih diversifikasi investasi gue tuh. Oh iya, ternyata selama ini ikutin ada yang taruh di saham, ada yang memang kalau buat dana kebutuhan keluarga saya mungkin anak itu ada yang masukin ke reksadana, dan juga kalau ada yang buat ya dan yang lain-lain itu bisa divariasikan, sehingga harapannya apa ya, memang kita sebagai investor udah paham ya yang namanya buat seorang investor tuh menerka hari esok tuh jadi kayak gimana tuh gak ada yang bisa, makanya solusinya itu melakukan diversifikasi. Hari ini mungkin memang lagi harinya buat saham, ya syukur dapat lumayan gede ya cuannya. Nanti kalau ada yang buat ya anak kan kita udah tahu nih budgeting buat di bulan ke tahun kedua atau 2 tahun ke depan perlu dana berapa, kita jangan aneh-aneh langsung masukin ke yang investasi yang potensial risknya itu sangat tinggi, memang bisa menghasilkan return tinggi, tapi kalau ternyata nyamuk kan kasihan anak ya. Iya, nanti masa anaknya nggak jadi sekolah. Serem kali itu. Wah, ini mungkin sedikit di momen ini buat teman-teman, apalagi keluarga yang kebetulan kalau saya punya tujuan keuangan yang memang udah ada perencanaan yang spesifik ya. Dan untuk jangka menengah, mungkin saya sedikit sharing di sini ya untuk sekilas produk kami dari Insight Investment Management. Ini mungkin yang bisa menjadi media investasi yang cocok bagi dana keluarga. Peruntukannya apa ya, teman-teman bisa coba dianalisa dan sesuai profil risiko. Kalau kebetulan memang dari sisi moderat itu masuk dan untuk jangka di atas 1 tahun, tapi sebenarnya bisa cocok-cocok aja sih untuk jangka pendek si reksadana ini, yaitu reksadana pendapatan tetap IHAT Syariah. Karena memang kalau dari produk kami ini udah berdiri dari tahun 2005, sudah dipercaya oleh banyak investor dan sudah berdiri selama ini, kami melakukan strategi berinvestasi pada underlying aset sukuk berdurasi pendek sehingga relatif stabil di tengah berbagai volatilitas pasar yang terjadi gitu. Mungkin kalau teman-teman Faldila ya ini 2005 pernah menjalani, kita produk ini pernah melewati masa krisis 2008. Mungkin di 2014 ada mini krisis yang terjadi di Eropa, kita sedikit tergoncang pasar finansial ya. Bahkan yang paling terkini kemarin pas lagi pandemi COVID kemarin tahun 2020, kami ingin sharing, mungkin buat teman-teman bisa melakukan coba riset sendiri di rumah. Kami sebagai manajer investasi sangat menyarankan investor tuh do your own homework dan research untuk meneliti sebelum berinvestasi. IHAT ini masih mampu tumbuh di masa tersebut. Bahkan dibanding indeks pembandingnya ya, yaitu Infovesta Syariah Fixed Income Index. Oleh karena itu, kami rasa ini reksadana ini cocok untuk jangka waktu investasi menengah. Misalkan tadi mungkin Mbak Olive sharing mengenai untuk dana pendidikan anak ya, atau mungkin ketika sudah mau nikah, dia kepikiran, kita udah pengen coba DP rumah yuk gitu. Kira-kira budgetnya berapa? Kalau dari reksadana ini bisa setiap tahun punya potensial return segini, kira-kira saya bisa menabung secara berkala, atau saya menabung dana berapa kita taruh di awal nih supaya memaksimalkan potensial return dari suatu reksadana pendapatan tetap ya. Karena kan kalau kan lebih cocoknya di samin ya. Lalu kalau selain teman-teman nih mungkin sedikit info juga nih dari reksadana IHAT ini juga nggak cuman bisa memberikan manfaat bagi tujuan keuangan teman-teman sendiri. Reksadana Insight Haji Syariah ini juga memberikan kontribusi kepada teman-teman kita. Siapakah itu? Ya tentunya merealisasikan mimpi teman-teman kita yang kurang mampu secara ekonomi, namun memberikan kontribusi ke masyarakat, yaitu masyarakat yang memang mungkin selama ini berkontribusi sebagai mungkin guru honorer, guru ngaji, dan lain sebagainya.
Dan kami melihat dari sebagian dari kami mengambil dari sebagian, kenapa bisa kita bantu ya, karena kami ambil sebagian dari keuntungan manajemen fee dari reksadana ini. Jadi berkat dari teman-teman berinvestasi di iHeart Syariah Fund ini, kita bisa merealisasikan adanya kegiatan ini. Dan ya memang dari semenjak fund ini sudah berdiri, sudah hampir sekitar 700 masyarakat sudah beruntung terpilih dan kita bantu untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Ya kira-kira seperti itu. Dan kalau untuk kinerja reksadana iHeart, saya sangat menyarankan teman-teman bisa buka ke website kami insights.id dan download fund fact sheet-nya nih teman-teman, dan bisa lihat dari sisi underlying asetnya apa, kinerja historikal yang gimana, dan di mana bisa mendapatkan produk tersebut ya. Ya singkat cerita kira-kira seperti itu pemaparan dari saya. Kalau mungkin dari Mbak Olive ada sedikit tambahan, mungkin ada saran juga. Oh, masa dari iHeart bisa gitu. Ya kebetulan gitu ya. Sih dari sesi ini. Iya, apa boleh dengar ya? Juga produk kami. Kerennya tuh dalam artian aku kerennya tuh dalam artian selain kita bisa berinvestasi, kita juga bisa membantu sesama, dan itu yang jarang kan kita temuin di luar sana. Karena memang dari kami di Insight Investment Management sudah berdiri dari tahun 2003. Memang spirit kami itu kita investment juga nggak cuma untuk mendapatkan keuntungan ya bagi nasabah, tapi memberikan social impact yang positif bagi masyarakat. Karena kami percaya ya apa yang kita bisa juga dapatkan dari berinvestasi kan gitu, memang memberikan benefit bagi nasabah, tapi kami melihat ternyata bisa juga kok kita mendapatkan keuntungan, dan sebagian sisi dari keuntungan manajemen investasi yang kami kelola itu bisa membantu orang lain. Dan kami bersyukur itu yang bisa membuat kami tetap sustain hingga saat ini gitu. Mudah-mudahan mungkin dari Mbak Olive bisa bisa diskusi dengan kami hari ini, juga sharing mengenai tips dan trik dan juga pengalamannya dalam membangun keluarga hingga saat ini. Kami berharap mudah-mudahan Mbak Olive bisa semakin lebih mencapai impian ya dalam berkeluarga ya. Semua anak tumbuh sehat dan bisa makin bahagia ya ke depannya ya, amin ya. Mudah-mudahan semua ini tujuan investasinya juga tujuan keuangannya tercapai ya lewat investasinya juga ya. Dan mungkin itu pesan kata-kata penutup dari gua hari ini ya. Mungkin kalau dari Mbak Olive juga mungkin ada sedikit review atau kata-kata penutup kalau mau, silakan. Oke. Nah ini kalau ada pertanyaan? Oh iya bener nih. Kalau mau ada pertanyaan, teman-teman yang tanya gue coba ini. Ya nanti. Oh bener juga nih, ada pertanyaan, bisa sih kalau sebelum kita tutup. Oke, mungkin kita coba review nih, kan juga ada waktunya nih. Kalau Mbak Olive silakan mau pilih dulu mau pertanyaan yang mana nih. Oke, ini aku mewakili teman-teman ya. Nah ini deh, aku nggak ikut pilih, masih Rifa yang pilih karena aku bukan host. Rifa klik aja nanti dia muncul di. Oke. Ya, itu. Dana pensiun baiknya dikumpulin sejak awal nih gini ya. Nah coba ini muncul. Nah, ya diklik aja. Kira-kira baiknya dikumpulin sejak awal pernikahan atau gimana ya? Ya baiknya kalau bisa sebelum nirit juga udah ada sih budgetnya ya. Kalau mungkin udah kerja kan kita juga udah punya adanya ikut dana pensiun ya, program dana pensiun. Cuman kalau memang ada yang belum, ya baiknya ada yang sudah kira-kira memang kayak Mbak Olive diskusikan, memang nggak ada pembagian porsi khusus ya. Tapi kalau memang buat teman-teman yang kebetulan secara pemasukannya tidak ada program dana pensiun dari kantornya, ya ada baiknya memang udah disiapin sedini mungkin ya, karena yang namanya pensiun pun kita waktunya kan memang udah tentuin kurang lebih kita di kisaran mungkin di 57, 65 ya. Kita udah hitung tiap tahun itu berapa dan tiap bulan berapa yang kita sisihkan supaya nanti di hari tua kita udah punya duit berapa. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari aku. Dari Mbak Olive mungkin kalau ada tambahan. Dan karena ada aku tambahin dikit, dan karena ada inflasi itu jadinya sebenarnya kalau kita hitung dana pensiun kita itu bisa gede banget. Makanya makin panjang waktunya kita bisa investasi itu jadi meringankan beban kita. Bener, itu inflasi itu juga salah satu kata yang paling jitu nih di tahun ini ya. Karena kata ini emang akhir-akhir ini agak-agak bikin kita galau ya, karena inflasi lagi tinggi, tentunya kita harus ada mungkin antara menambah pemasukan kita atau dari yang teman-teman yang udah punya investasi, kita harus udah punya tujuan target return yang lebih tinggi daripada investasi, supaya tabungan kita dan dana untuk hari tua kita, bahkan untuk kita udah tahu mungkin buat anak
pertumbuhan biaya sekolah itu tiap tahun itu pertumbuhannya lumayan gede loh. Kalau teman-teman mau searching itu lo harus disiapin dari sekarang ya. Oke, mungkin kalau kita coba ini mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Mbak Catherine Angel. Ini mungkin ada waktu lumayan lagi, aku coba pilih lagi ya Mbak Olive. Iya. Pertanyaannya ternyata benar. Dari paling atas dulu nih, coba ya. Mungkin kalau pasangan baru menikah, lebih baik tabung untuk beli rumah atau investasi dahulu ya gitu. Mungkin kalau dari gue lebih baik nabung jangan supaya tujuan piramida keuangannya dari Mbak Olive share itu tercapai dulu ya. Kalau tuh beli rumah dan investasi itu kan udah dari piramid yang kayak level 3 dan level paling atas deh kalau investasi. Ya level 3 kan. Level 3. Ya. Jadi baiknya kalau baru menikah ya tentunya kuatin fondasi piramidnya juga dulu sih. Dan itu aku setuju sih. Tapi kalau paling umum ya mungkin nanti ada pertanyaan berikutnya ya tentunya cobalah kalau mungkin ini buat saya sih kebetulan belum married, mungkin kalau lebih married ke Mbak Olive yang cocok jawabnya ya. Buat kita sendiri masing-masing biasakan ya dari pendapatan dan pengeluaran itu pendapatannya jangan sampai pengeluarannya tuh jangan sampai lebih besar daripada pendapatannya. Itu dilatih dulu. Baru nanti sudah terbiasa ada yang bisa di saving atau bisa disimpan, itu mulailah dibangun mulai dari dana darurat, dari punya asuransi dan ya kalau pun ada kewajiban utang itu diambil selama itu jumlahnya tidak sangat signifikan dari pendapatannya, silakan, itu sangat memudahkan sih kalau untuk waktu panjang ya. Dan mungkin itu kalau dari aku. Kalau dari Mbak Olive, kalau yang baru nikah kira-kira cocoknya apa nih? Aku nikah 8 tahun, udah KPR juga. Walaupun habis itu rumahnya dijual, pesan dari aku gini, kalau beli rumahnya KPR itu komitmen yang sangat jangka panjang ya. Jadi bener banget kata Rita tadi, komitmen dulu aja dia perbaikin cash flow dan lain-lain, baru nanti naik tingkat gitu, udah beneran udah bisa KPR atau belum. Dan pesan yang kedua adalah, menurutku pribadi, rumah itu bukan tanda kesuksesan seseorang. Jadi selama masih bisa sewa aja dulu. Setuju itu. Aku ada beberapa teman juga keras, apalagi kehidupan di ibu kota yang sangat keras ini ya. Yang lebih prefer, ternyata nyewa lebih terjangkau dan bisa ada tabungan lebih lagi gitu daripada beli langsung. Oke, cocok banget nih. Lalu mungkin ini ada pertanyaan mungkin nih kayak idealnya untuk seorang ibu rumah tangga yang bekerja berapa besar dana yang disisihkan untuk investasi dan apakah harus rutin per bulan? Nah, kira-kira mungkin lebih cocok langsung ke Mbak Olive nih pertanyaan ini. Oke, berapa besar dana yang disisihkan untuk investasi? Mulai dari yang mampu untuk komitmennya aja dulu secara konsisten, karena buat aku investasi itu harus konsisten. Jadi, Bu Rizka, tentuin dulu bisanya konsisten setiap bulannya berapa, latihan dulu dari situ beberapa waktu. Nanti kalau misalnya sudah benar-benar konsisten, baru ditingkatin lagi. Cuma kalau nanya aku pribadi, aku juga sekarang sejak 2020 kan jadi istri yang bekerja. Sebelumnya ibu rumah tangga, sekarang punya income gitu ya. Kalau aku pribadi, ini aku agak ekstrim ya, aku 50% itu biasanya udah langsung masuk ke mantep dong itu. Emang karena kebetulan juga double income ya dari suami juga ikut menyediakan. Iya, betul. Balik lagi harus lihat kondisi, harus lihat kondisi. Memang kalau untuk menjawab ini nggak ada jawaban yang sangat ini ya, apa namanya, definitif buat setiap keluarga ya. Setiap keluarga memang variatif. Saya pun juga punya ya menjadi anak nah sama orang tua, jawabannya kalau bisa mah jangan lebih gede dah, udah itu aja paling gampang. Dan kalau bisa irit setengahnya, wah itu ekstrim sih. Mata mas saya tuh banyak sih pengalamannya. Saya juga diajarin terus nabung, syukur bisa ya lumayan lah, banyak tujuan keuangan bisa tercapai ya. Oke, kita lanjut nih. Oke, mungkin ini agak loncat, aku berurutan aja nih. Kalau pengeluaran bulanan itu idealnya berapa ya kalau udah berkeluarga? Ini sebenarnya balik lagi ya, setiap keluarga variatif ya, ada yang nggak ada angka pasti ya tentunya Mbak Olive ya. Tapi kalau mungkin dari Mbak Olive mungkin dari mungkin teman-temannya atau punya ya diskusi lah atau punya insight kira-kira emang kalau ini tempat kan ngaruh ya, kalau Jakarta mungkin beda sama di Jogja, Surabaya dan lain-lain. Ya.
Ini sebenarnya aku udah pernah bahas di CNBC juga, tapi mungkin jawabannya akan banyak orang yang tidak setuju gitu. Tapi aku harus kasih tahu gitu. Bisa pakai benchmarknya itu sebenarnya KHL, kebutuhan hidup layak di setiap daerah. Karena angka KHL itu, angka kebutuhan hidup layak di tiap daerah itu diimplementasikan menjadi UMR. UMR itu adalah angka per orang. Jadi itulah angka ideal untuk hidup. Kalau lebih dari itu ya nggak apa-apa ya. Tapi minimum di situ. Itu untuk satu orang. Jadi kalau kamu suami istri beserta satu anak, maka idealnya pengeluaran bulanannya itu KHL kali 2, tergantung kalian di mana. Kalau di Jakarta misalnya 4,9 ya berarti kali 3. Itu angka hidup layaknya loh. Kamu bisa punya gizi yang bagus, bisa nabung, bisa tamasya, bisa punya kebutuhan pokok yang baik gitu ya, terpenuhi, dan juga pendidikan yang baik. Itu pendekatan yang bagus. Apalagi kan tiap daerah beda-beda ya UMR-nya kan. Makanya juga kalau ditanya kayak gitu ya tiap daerah biasa dalam pengeluaran macam-macam nih. Paling berarti 2 kali UMR kalau yang berkeluarga karena ada tanggungan seenggaknya istrinya. Kalau anaknya ada 2, 3 itu berarti mungkin harus dikira-kira nambah lagi ya itu besaran KHL-nya. Iya. Cuma itu kan matematis ya, balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman memang bisa nyaman di bawah angka itu, ya nggak apa-apa juga kan teman-teman yang ngejalanin. Karena tiap orang variatif sih lifestyle-nya ya. Wah, ini ada pertanyaan langsung nih buat Mbak Olive nih. Kira-kira gimana ya cara ngatur keuangan, gimana posisi kita sebagai, nah ini kayak Mbak Olive tadi mirip ya kondisinya. Dia ada sebagian buat bantu mamanya ya. Untuk yang sebagai sandwich generation, keluarga kecil dan membantu ortu dan mertua. Mungkin bisa tolong mungkin di refresh lagi kali ya kalau takutnya skip. Oke. Ya. Aku juga sempat ada di posisi itu dulu karena aku menanggung mamaku ya. Terus mamaku juga usianya tuh udah sangat tua. Dia melahirkan aku tuh usia 45. Ketika beliau menikah 2 tahun lalu tuh sekitar umur 77 tahun. Jadi kita sempat ada di kondisi mama sakit, kita harus memenuhi pengobatannya gitu ya. Pada saat itu ketika suami udah punya pendapatan dan aku nggak bekerja, doa aku sama Tuhan cuma, Tuhan aku nggak mau ngebebanin suami, gimana caranya, harus ada lompatan finansial kan. Maka berusaha untuk memperbesar income. Nggak ada jalan lain. Apalagi kalau misalnya selama ini kamu udah nggak bisa nabung, uang habis gitu, bahkan minus. Jalan keluarnya cuma tingkatin pendapatan. Selama yang kamu penuhin adalah kebutuhan pokok dari orang tua, ya, bukan gaya hidup. Karena ada juga orang tua yang mereka pengennya masih dibayarin arisan karena mungkin dulunya punya gaya hidup levis gitu kan. Ya yang kalau gitu-gitu nggak usah dipenuhin. Selama itu kebutuhan pokok, nggak apa-apa penuhin. Tapi kalau mereka udah mintanya yang macam-macam untuk gaya hidup, harus jujur sama keluarga besar gimana kondisi keuangan kalian. Jalan keluarnya adalah tingkatin pendapatan. Karena namanya efisiensi itu pasti ada batasannya kan. Nggak mungkin kalian dari makan 3 kali sehari jadi cuma 1 kali sehari untuk menuhin kebutuhan orang tua. Itu setuju banget ya. Berarti dari peningkatan pendapatan itu harus coba ditempuh ya. Kalau apalagi buat teman-teman yang kebetulan sebagai sandwich generation ya. Mudah-mudahan dari Revin ini bisa tercapai nih kalau kebetulan memang lagi sebagai keluarga yang memang ada tanggungan orang tuanya mungkin ya biasanya ya, Olive ya. Oke, aku mungkin lanjut kali ya. Izin ke yang berikutnya. Dana pendidikan anak idealnya dikumpulin sejak kapan? Wah, ini kira-kira dari Mbak Olive, apakah udah sempet ada pas lagi baru selesai acara pernikahannya, kita udah mau punya anak atau pas melahirkan anak? Ini kalau aku udah belajar personal finance dari sebelum nikah, mungkin aku udah siapinnya dari sebelum nikah. Karena kebetulan aku belajar personal finance-nya 2018, pas hamil anak kedua, makanya ketika aku tahu, aku langsung belajar saat itu juga. Gitu. Jadi memang idealnya ya kalau misalnya dari pernikahan terjadi ya. Tapi kalau udah telat juga nggak apa-apa. Ketika kamu udah sadar harus siapin dana pendidikan, maka siapinlah sesegera mungkin. Nggak mesti kok langsung sisihin yang gede-gede. Yang penting mulai aja dulu berapa yang kamu bisa untuk komitmen gitu. Nantinya sambil berusaha tingkatin income, kalau income-nya udah tambah gede, pasti nanti bisa jadi lebih gede lagi disisihin untuk dana pendidikan anaknya. Asal jangan ketika income-nya meningkat, gaya hidupnya ikut meningkatnya tuh sama dengan peningkatan pendapatan. Betul, setuju banget tuh.
Dan itu tadi saya sudah sedikit mention, kalau bahkan belum mulai nikah pun itu mulai biasain aja ya, kayak pengeluaran keuangannya tuh dijaga lah, jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Tentunya teman-teman udah hafal ya tentang pepatah itu dari SD kali ya. Karena itu tuh Bener, ternyata emang benar, pas udah dewasa kita jadi tahu kan asli, setuju banget nih. itu. Apalagi nanti kalau teman-teman itu udah bisa membangun piramida keuangannya itu sampai punya proteksi diri, nanti baru investasi nih, harapannya itu bisa dijaga, karena itu yang akan menjadi level terakhir lah. Kalau ibaratnya di game raja terakhir nih bisa gue dikejar, kita tinggal mikir, oh saya mau beli saham apa ya, mau beli obligasi apa, mau beli reksadana apa ya kan. Lanjut, mungkin ini masih banyak nih waktunya, aku coba terus go through ya. Ini ada ini mungkin tadi sempat dibahas ya, mending nyicil rumah atau ngontrak ya di tahun 2023 ini. Sebenarnya balik lagi ya dari kondisi pendapatan ya, kalau emang kebetulan bener nggak sih Mbak Olive, kalau emang udah pendapatannya saya udah bisa nyicil, aman buat semuanya, tadi menjalankan kebiasaan menjaga supaya tidak besar pasak daripada tiang, investasi udah ada, nyicil rumah pun kalau memang mampu aja masih ada sisa spare cash, baik-baik aja ya. Tapi kalau memang kondisinya memang belum bisa, mau ngontrak itu mungkin bisa jadi pilihan yang baik, karena kan saya ngerasa sih ini jadi apa ya, bisa bilang service generation, ngerasain punya rumah, orang tua yang nanggung, bayar PBB, oh iya, anak semua kebagian jatah nih, atau bayar IPL dan lain sebagainya, ya kan. Mungkin ngontrak mungkin lebih masuk akal di tahun 2023 ini. Atau mungkin dari Mbak Olive punya pandangan lain, silakan. Iya. Udah ya? Itu udah menjawab sih, udah menjawab banget. Karena balik lagi KPR itu komitmen jangka panjang. Jadi lebih baik kalian perbaiki dulu habit-habit kecil-kecilnya dulu. Kalau itu udah baik, baru lebih nanti komitmen. Coba bangun komitmen sama pasangan dulu, baru bisa komitmen sama KPR kali. Betul. Kalau komit ini dulu deh, kasih ini dulu deh, kasih challenge yang gampang dulu deh. Kalian coba bisa nggak komitmen dulu, misalnya mau liburan tahun depan, katakan ke Bali nih, masih 1 tahun lagi. Kalian bisa nggak konsisten sisihin setiap bulan buat liburan? Coba tuh. Ini challenge yang bagus, bisa nggak? Baru habis itu yang paling tinggi ya, ke rumah bareng gitu. Iya, karena kebanyakan orang Indonesia banyak loh yang masih di liburan itu pakai pay-later. Coba sekarang habitnya diputar dulu, kumpulin dulu Wah, ini bagus nih challenge-nya Mbak Olive nih. Gua setuju banget nih kayak gini-gini nih. Jangan apalagi kalau udah pay later atau nggak dibayar pasangan ya nih, wah pusing deh. Oke, lanjut kita ke lanjutnya pertanyaannya. Lebih mending nabung di investasi atau bayar asuransi? Itu tadi mungkin saya bantu jawab ya, lebih refresh, mending kita udah siapin proteksi diri ya untuk di asuransi dulu ya, karena kan kita itu sebagai, kalau di atasnya dana darurat, ini asuransi kan bisa jadi supporting dari dana daruratnya. Baru habis itu setelah ada kelebihan pendapatan lagi, semuanya udah taken care of, kita langsung bisa masuk ke investasi. Sebenarnya step yang paling baik dan untuk Mbak Rati, baiknya kayak gitu sih. Mudah-mudahan tadi saya mungkin udah jelaskan di awal ya. Ini mungkin saya langsung next-nya dulu kali ya. Wah, ini mungkin lebih cocok ke Mbak Olive nih, mending nyicil rumah atau untuk anak dulu? Wah, mending coba liburan bareng ke Bali dulu deh, dengan perencanaan keuangan dulu kali ya. Atau gimana nih? Untuk Mbak ya, in the zero gravity mana yang paling urgent? Jadi kalau kita tadi kan kita juga udah sempat bahas ya, gimana sih kita nentuin instrumen investasi. Yang pertama, tentuin dulu tujuan keuangannya apa. Tapi namanya manusia itu wajar banget punya tujuan keuangan yang banyak. Aku juga sama kok, demanding, pengen punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Tapi kan nggak semuanya kita bisa capai secara bersamaan kan. Kita juga harus tahu kapasitas diri gitu kan. Nah, untuk itu pilih nomor 1 yang paling prioritasnya apa, rumah dulu atau anak dulu. Kalau kamu mau langsung dua-duanya, berarti ada harga yang harus kamu bayar. Harga yang kamu harus bayar apa? Misalnya kamu tuker waktu, kerjanya jadi lebih banyak untuk cari income tambahan, ya kan? Tuker skill kamu untuk dapetin income tambahan, apapun itu. Nah, kalau kamu nggak bisa menukar sesuatu untuk
mendapatkan income lebih, ya udah satu-satu dulu, mana yang paling urgent atau mana yang menjadi prioritas kamu, Ya, anak dulu atau nyicil intinya nanti. kuncinya prioritas dari tujuannya itu maunya apa ya, tujuannya pengen apa, kita udah langsung tahu ya prioritasnya, kita udah fokus kemana dulu, baru udah itu bisa menjawab ya, apakah mending nyicil rumah atau untuk anak dulu ya. Oh ini udah bagian terakhir sama juga ya, tadi kita udah bahas ya, ideal rumah. Ini Pertanyaannya pertanyaan seru loh. seru-seru nih. Asli, Pertanyaannya ini mungkin seru-seru. kalau saya sedikit sharing Mbak Olip di ini di selama membuat konten financial, mungkin mudah-mudahan di sini banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang lebih ngulik lagi ya. Idealnya Iya, pemasukan untuk keluarga tuh berapa sih iya. minimal biar financial stable? Mungkin kita buat Mas Trinugraha ya tadi ya, balik lagi mungkin Mas Trinugraha di daerah mana tinggalnya, domisilinya, coba dicoba cari tahu ya. Mungkin tadi saya sedikit repeat dari jawabannya Mbak Olive. Dari sisi matematikanya itu tadi angka dari kelayakan hidup atau dari UMR-nya itu coba dicari tahu. Itu biasanya kalau untuk Mas udah berkeluarga ya itu minimal untuk pasangannya aja itu berarti 2 kali UMR. Untuk anak itu dan anaknya berapa itu bisa nambah lagi ya Mbak Olive ya. Idealnya seperti itu ya. Bahkan mungkin ya, tapi sebenarnya Ya. balik lagi dari gaya hidup ya setiap masing-masing pasangan di keluarga tersebut ya. Kalau memang udah hidupnya sangat sederhana itu adalah bahagia ya, mungkin kayaknya nggak butuh banyak hiburan atau banyak tujuan keuangan. Yang penting Iya, fokus anak saya semua pada bisa disekolahin tinggi semua ya, mungkin bisa aja ya. Sehari-hari saya cuma kerja di rumah. Ya kurang iya. lebih seperti itu sih ya. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi kah di sini? Oh iya, kebetulan yang terakhir ya. Oke, mungkin ada lagi, mungkin saya tadi sudah sampai kita di bagian sesi akhir lagi di IG Live ini ya. Mungkin ending talk-nya dari gue cuma pengen bilang thank you banget nih buat Bang Olive lagi ya. Udah bantu kita juga bisa hadir dan kita diskusi yang obrolannya kayaknya sangat relevan nih untuk banyak-banyak viewer kita di IG Live hari ini. Ya akhir kata dari saya mungkin buat Sobat Insight tolong stay tune aja terus di sosial media Insight untuk dapat update seputar tips investasi serta produk reksadana Insight ya. Bisa follow IG kami dan TikTok di @insights.investment, FB kami di PT Insight Investments, dan Twitter kami di insights_inv. Dan mungkin sekian sedikit dari akhir kata untuk Bang Oli, kira-kira dari untuk viewers kita kira-kira apa aja sih? Oke, kalau dari aku nggak ada kata terlambat untuk kita mengatur perencanaan keuangan, terutama untuk keluarga, mau siapin dana pendidikan, kapanpun itu nggak ada terlambat. Nah, mumpung tadi kamu udah belajar ya, udah dengerin live kita kali ini, yuk langsung setelah ini kerjain PR kalian, catat apa aja tujuan keuangan kalian, kapan kalian mau mencapainya, dan pilih instrumen investasi yang sesuai pasar resiko. Untuk teman-teman yang telat masuk, bisa nonton siaran ulangnya di Instagram Yes, Insight mantap. Investment. Oke, thank you banget nih untuk Mbak Olive udah nyempatin waktu untuk hadir ya. Dan ya, sama-sama yang udah Thank you mau ya. hadir take over diskusi bersama Sobat Insight. Oke, saya izin tutup di sini. Goodbye and have a nice day ya Mbak Olive. Bye-bye. Iya, bye.